Halo guys, balik lagi dengan gue Ridokun pakai Q. Jadi kali ini gue bakal menceritakan alur dari film Hostel. Film ini sendiri bergenre horror trailer. Oke, langsung saja kita mulai. Film ini dimulai dengan 3 orang backpacker bernama Ollie, Paxton, dan Josh. Mereka baru saja keluar dari sebuah hostel di Amsterdam dan mereka akan menuju ke sebuah kedai kopi. Lalu mereka pun sampai di sana. Namun mereka bukannya minum kopi, tapi malah melayang. Tiba-tiba Ollie datang bawa cewek entah dari mana yang bernama Isabella. Setelah itu, mereka pergi berpesta, dan Ollie ternyata sudah bercocok tanam bersama Isabella. Saat Paxton dan Josh akan mencari wanita untuk bercocok tanam, tiba-tiba Josh menabrak seorang wanita, dan pacar wanita itu pun marah, lalu mereka pun gelut, dan akhirnya mereka bertiga dikeluarkan dari klub malam tersebut. Akhirnya mereka pun pergi ke pusat bercocok tanam. Tanpa membuang-buang waktu, mereka pun langsung bercocok tanam dengan gembira. Setelah selesai, mereka kembali ke hostel. Namun hostel tersebut sudah dikunci. Akhirnya mereka dipanggil, lalu masuk ke dalam rumah orang yang bernama Alex. Di dalam, ternyata ada temannya Alex yang sedang bercocok tanam tanpa memperdulikan mereka. Mereka selanjutnya bercerita bahwa Paxton dan Josh merupakan warga Amerika. Mereka memulai perjalanan di Paris dan bertemu dengan Ollie. Ollie sendiri berasal dari Islandia. Setelah bertemu Ollie, mereka pergi ke Switzerland, Belgia, dan sekarang di Amsterdam. Tujuan utama mereka jalan-jalan adalah untuk mencari wanita nakal yang mau diajak bercocok tanam. Awalnya mereka berencana akan pergi ke Barcelona, karena di sana Ollie punya kenalan yang bakal bawa mereka ke tempat cewek-cewek yang mereka inginkan. Namun Alex tiba-tiba memperlihatkan foto-foto saat ia sedang bercocok tanam bersama cewek-cewek yang lebih mantap di salah satu hostel di Slovakia. Ia bilang di sana tidak ada orang Amerika, banyak wanita, dan tidak ada pria karena perang. Johnny mereka pun langsung tertarik dengan saran si Alex. Singkat cerita, mereka akhirnya menuju ke Slovakia menggunakan kereta api. Di dalam kereta, tiba-tiba datang seorang pria tua yang duduk di samping Josh. Lalu pria itu bercerita bahwa ia memiliki seorang anak bernama Saskia. Karena gelagat yang aneh dan sempat memegang paha Josh, akhirnya Josh pun marah dan bapak itu langsung pergi. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di Slovakia dan langsung saja menuju ke sebuah hostel, di mana hostel tersebut memiliki kamar semi-private, sehingga mereka akan satu kamar dengan orang lain. Di dalam kamar tersebut, sudah ada 2 orang wanita yang bernama Natalia dan Svetlana. Mereka ternyata satu kamar dengan wanita-wanita tersebut. Pada malam harinya, mereka pergi ke klub malam dan berdansa bersama kedua wanita tersebut. Mereka disuapin semacam pil gitu, dan anehnya mereka sama sekali nggak curiga. Saat sedang duduk, wanita yang bersama Josh merokok. Josh pun tidak tahan, lalu ia keluar. Josh ternyata punya penyakit asma. Saat itu, tiba-tiba muncul anak-anak yang meminta dolar kepada Josh. Namun tiba-tiba pria tua yang tadi di kereta itu muncul dan melemparkan sejumlah uang ke anak-anak tersebut. Josh pun terselamatkan. Josh akhirnya mentraktir pria itu minuman dan ia pun meminta maaf atas kemarahannya di kereta tadi. Di situ terlihat bapak-bapak tersebut memiliki tato anjing. Saat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Natalia datang dan menarik Josh untuk pergi ke kamar. Film pun berlanjut ke adegan bercocok tanam sampai mereka tertidur. Di pagi harinya, saat mereka bangun, ternyata si Ollie tidak ada di kasur, dan mereka berpikir akan menemuinya saat sarapan. Namun ia tidak ada di situ. Saat ke resepsionis untuk menanyakan si resepsionisnya ini bilang bahwa Ollie sudah check out. Saat sedang memberi pesan melalui HP, tiba-tiba ada wanita Jepang bernama Kana yang berlari ke arah Josh dan menunjukkan foto kawannya ini sedang bersama Ollie di depan sebuah pabrik. Josh dan Paxton sempat tidak percaya karena mereka tahu jika Ollie tidak suka orang Asia. Lanjut cerita, saat sedang berjalan-jalan, mereka tiba-tiba dihadang oleh anak-anak yang pernah membegal Josh. Dan langsung saja Josh memberikan apa yang mereka mau. Lalu akhirnya mereka bisa pergi dengan tenang. Di jalan, tiba-tiba mereka berdua melihat pria berjaket oranye persis seperti Ollie sedang terburu-buru. Mereka pun mengikutinya hingga masuk ke sebuah museum penyiksaan. Saat di dalam, mereka bertemu dengan pria berjaket oranye tersebut. Namun ternyata itu bukan Ollie. Lalu Paxton bertanya, di mana ia mendapatkan jaket oranye tersebut? Pria tersebut malah marah dan bilang bahwa jaket itu milik dia. Saat di luar, tiba-tiba Paxton mendapat pesan I go home dengan foto kepala si Ollie dan ternyata si Ollie sudah mati dengan kepala terpenggal. Di situ juga terlihat wanita Asia temannya Kana akan disiksa juga. Tampak psikopat itu akan memotong jari kaki cewek tersebut menggunakan sebuah tang. Saat itu Paxton dan Josh masih belum tahu jika kepala Ollie sudah terpenggal. Setibanya di hostel, Paxton mengajak Kana untuk pergi besok harinya menggunakan kereta api. Di malam hari, mereka pergi ke klub malam lagi. Namun si Josh nampaknya masih khawatir dengan Ollie yang belum ditemui. Saat itu Josh merasa tidak enak badan dan langsung pergi ke hostel meninggalkan kawannya. Saat sampai di hostel, ia dibantu oleh resepsionis untuk masuk ke kamar. Namun di situ ada seorang pria misterius yang ikut mengantarkan Josh. Di klub malam,
Paxton tiba-tiba juga merasa tidak enak badan. Ia pun akhirnya pergi ke toilet. Namun saat di dalam, ia terkunci dan akhirnya ia pun tertidur di dalam kamar mandi. Di lain tempat, Josh tiba-tiba terbangun dan ternyata ia sudah berada di tempat lain dan kepalanya ditutup kain dengan lubang kecil. Ia melihat ke sekeliling ruangan yang dipenuhi dengan alat-alat yang mengerikan dan ada seorang pria yang menggunakan pakaian aneh. Adegan awal penyiksaan Josh dimulai dengan mengebor bagian tubuh Josh. Saat sudah selesai mengebor, psikopat ini membuka masker dan penutup kepalanya. Ternyata ia adalah pria tua yang tadi bertemu Josh di kereta api. Josh pun kaget dan bertanya, kenapa? Si bapak tua itu bilang, ia selalu ingin menjadi ahli bedah, tapi tidak pernah terwujud. Akhirnya ia berbisnis, namun ia tidak menyukainya karena membosankan. Lalu pria itu memotong tendon kaki Josh, dan Josh pun teriak kesakitan. Karena Josh memohon untuk dibebaskan, bapak itu pun langsung melepaskan borgol di tangan dan kaki Josh, lalu membukakan pintu untuknya. Namun saat Josh berdiri, ia pun jatuh dan menjerit kesakitan. Josh lalu merangkak keluar, namun dihentikan oleh bapak tua tersebut. Pada akhirnya, leher Josh digorok, lalu ia pun meninggal seketika. Cerita pun berlanjut ke Paxton yang dibangunkan oleh seorang pria yang kerja di klub malam tersebut. Lalu Paxton pun kembali ke hostel. Saat Paxton sudah sampai di hostel, resepsionis bilang bahwa ia sudah check out. Didn't you check out? Paxton pun bingung, lalu ia komplain. Akhirnya ia check-in lagi. Saat itu, ia juga bertanya, adakah wanita Jepang yang menunggunya di lobi? Namun resepsionis itu bilang ia sudah pergi. Saat akan masuk ke dalam kamar, ia bertemu dengan dua orang wanita yang akan satu kamar dengannya. Lalu wanita itu berbicara persis seperti apa yang dikatakan Natalia dan Svetlana saat pertama kali bertemu dengan mereka. Di situ Paxton sudah merasa ada yang janggal. Paxton yang masih penasaran kemana perginya Ollie dan Josh, ia pun mencari pabrik yang menjadi latar belakang foto si Ollie dengan gadis Asia yang bersamanya. Dan lagi-lagi, anak-anak tadi muncul dan mengambil HP-nya si Paxton. Paxton pun langsung mengejarnya lalu berhasil menangkap salah satu anak dan mencekiknya. Namun karena ia tidak tega, akhirnya ia melepaskan anak tersebut. Paxton pun akhirnya pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kawannya yang menghilang. Saat di jalan, Paxton melihat Natalia masuk ke sebuah bar dan mereka pun berbincang. Paxton menanyakan, di mana kawannya? Natalia bilang mereka sedang pergi ke pameran kesenian. Paxton pun mengajak Natalia untuk menunjukkan lokasinya. Natalia pun setuju dan ia pergi bersama pria di depannya untuk mengantar Paxton ke sana. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah pabrik tempat si Ollie dan cewek Asia itu berfoto. Tampak di sana banyak pria berjas yang tampaknya merupakan orang-orang kaya. Awalnya Paxton tampak ragu saat akan masuk. Lalu ia bertanya kepada pria asing yang ada di situ. Ia bilang, bagaimana di dalam? Pria itu menjawab, hati-hati karena kamu bisa menghabiskan banyak uangmu di dalam. Paxton yang tidak tahu apa maksud dari pria itu pun langsung masuk ke dalam bersama Natalia. Di dalam, Paxton sama sekali nggak merasa curiga. Lalu saat sedang berjalan, ia melihat ke sebuah ruangan di sebelah kiri. Ia melihat Josh yang tubuhnya sedang dibedah sama pria tua tadi. Paxton pun kaget, lalu akhirnya ia ditangkap oleh dua orang penjaga dan dimasukkan ke dalam ruangan penyiksaan. Adegan pun dilanjutkan dengan kemunculan seorang pria tua yang akan menyiksa Paxton. Pria tua itu tampak tegang, lalu ia memotong rambut Paxton. Selanjutnya ia mencabik-cabik paha Paxton menggunakan besi pengait. Paxton yang terus berbicara membuat orang tua itu keluar sambil marah-marah. Di situ Paxton mengira ia sudah selamat. Ternyata orang tua itu manggil penjaga buat nutup mulut Paxton pakai bola. Lalu penyiksaan pun berlanjut. Dan si pria tua itu akan menembak Paxton menggunakan pistol. Namun tidak jadi, ia malah mengambil gergaji mesin dan berniat memotong tubuh Paxton. Tiba-tiba Paxton muntah. Karena psikopat itu takut Paxton mati keselak, psikopat itu akhirnya melepas bola itu dari mulutnya. Dan saat psikopat tua itu ngambil gergajinya, ia malah mengenai jari si Paxton sampai putus dan beruntungnya borgolnya juga ikut putus. Saat si psikopat tua itu berlari menuju Paxton, ia menginjak jari-jari Paxton yang putus tadi. Akhirnya ia nyungsep dan gergajinya jatuh ke badannya sendiri. Paxton yang berontak akhirnya berhasil mengambil pistol yang diletakkan di atas meja tadi. Ia pun langsung menembak psikopat itu sampai mati. Lalu Paxton berteriak memanggil penjaga.
Saat penjaga tersebut sudah masuk, ia pun langsung menembaknya. Paxton akhirnya bisa melepaskan borgol dari kakinya dan menyamar sebagai psikopat supaya nggak ketahuan. Pas keluar, ia hampir aja ketemu sama penjaga lainnya. Dia pun langsung masuk ke ruangan yang ternyata berisi mayat-mayat korban para psikopat. Tiba-tiba lampu ruangan hidup dan ada bapak penjagal yang masuk. Untungnya, ia langsung pura-pura jadi mayat dan dibawa oleh bapak penjagal tersebut. Selanjutnya mayat-mayat ini ternyata dibawa ke lantai paling bawah untuk dipotong-potong. Di situ Paxton melihat mayat si Josh dengan bibir dijahit. Setelah dipotong-potong, bagian tubuh itu akan dibakar. Nah, pas bapak penjagal itu lagi masukin bagian tubuh ke perapian, tiba-tiba Paxton sudah berada di belakangnya, dan ia langsung mengetok bapak penjagal itu sampai mati. Paxton pun pergi, dan ia masuk ke dalam ruangan tempat para psikopat ganti baju. Di situ ia melihat, ternyata polisi sudah bekerja sama dengan mereka. Lalu Paxton memakai jas untuk menyamar sebagai para psikopat. Di atas, seorang penjaga lewat dan curiga karena tidak ada yang mengawasi di situ. Ia pun menuju ke ruangan di mana Paxton disiksa, dan ia melihat rekannya sudah mati. Ia lalu melaporkan bahwa ada korban yang kabur. Adegan selanjutnya, diketahui ternyata tempat penyiksaan itu bernama Elite Hunting. Dan tertera, harga untuk orang Amerika adalah yang paling mahal. Saat sedang asik melihat harga, tiba-tiba muncul pria gila yang akan melakukan eksekusi penyiksaan kepada korbannya. Ia terlihat sangat bersemangat dan memamerkan tato anjing di lengannya. Check this out. What do you think it is? Lalu ia ingin melihat tato anjing di lengannya si Paxton yang tentunya tidak ada. Untung saja tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan Paxton pun selamat. Paxton yang beruntung menemukan sebuah mobil lengkap dengan kuncinya. Namun tiba-tiba ia mendengar teriakan Kana dan akhirnya ia masuk lagi ke dalam dan menemukan pria gila bersemangat tadi yang sedang membakar mata Kana hingga bola matanya keluar. Paxton pun langsung menembak orang gila itu. Karena melihat bola mata Kana yang menggantung seperti biji pele, Paxton pun tidak tega dan langsung memotongnya supaya tidak mantul-mantul saat kabur nanti. Lalu Paxton pun mengajak Kana kabur menuju ke mobil yang tadi ia temukan. Mereka pun ketahuan, lalu dikejar. Saat di jalan, Paxton melihat Natalia, Svetlana, dan Alex. Karena kesal tahu bahwa mereka ternyata bekerja sama, akhirnya Paxton menabrak mereka semua. Di situ terlihat Natalia masih hidup. Saat di jalan, kembali ia bertemu dengan anak-anak Natchkal lagi. Namun di dalam mobil, ada banyak permen karet dan ia memberi mereka permen tersebut untuk bekerja sama. Dan saat orang-orang yang mengejar Paxton bertemu dengan anak-anak Natchkal tersebut, anak-anak itu pun menyerang mereka dengan sadis hingga tewas. Anjay. Singkat cerita, Paxton pun sampai di jalan dan ternyata di situ sedang ada pemeriksaan oleh polisi setempat. Paxton yang tidak mau tertangkap oleh polisi pun kabur dari mobil. Akhirnya mereka sampai di stasiun kereta. Di sana ternyata mereka sudah dinanti oleh para Elite Hunting dan polisi. Mereka pun jalan sambil mengendap-endap. Saat sedang mengendap-endap, Kana tidak sengaja melihat wajahnya yang sudah hancur. Ia pun tidak sanggup dan langsung memilih untuk bunuh diri dengan cara melompat ke arah kereta api yang sedang melaju. Ia pun akhirnya tewas mengenaskan. Singkat cerita, Paxton sudah berada di dalam kereta dan ia mendengar suara yang tidak asing baginya. Ya, benar saja, itu adalah suara pria tua yang telah membunuh Josh. Ia mendengar percakapan bapak tua itu sama dengan percakapan mereka saat mereka pertama kali bertemu. Singkat cerita, kereta pun sampai di stasiun berikutnya. Saat pria tua itu keluar, Paxton mengikutinya dari belakang. Pria itu menuju ke toilet. Paxton pun membuntuti dan mengubah tanda yang ada di depan toilet agar tidak ada orang lain yang masuk ke dalam. Di dalam, saat pria tua itu sedang boker, ia melihat kartu Elite Hunting di lantai. Saat ia mengambil, tiba-tiba tangannya ditarik sama Paxton dan ia langsung memotong kedua jari pria tua itu sampai putus sama seperti jarinya Paxton. Akhirnya Paxton pun membunuh pria tua itu dengan sadis. Ia mencelupkan kepalanya ke dalam toilet lalu menggoroknya hingga tewas. Tamat. Sebenarnya di film ini ada dua ending. Yang pertama, saat sudah sampai di stasiun, pria tua itu bertemu dengan anaknya Saskia. Saat di toilet,
Paxton menculik Saskia dan menyayat lehernya hingga mati. Tapi kan nggak mungkin kalau karakter utama akan berbuat seperti itu. Apalagi anaknya pria tua itu tidak tahu apa-apa dan masih polos. Jadi akhirnya dibuatkan ending yang seperti tadi sudah ditampilkan di video ini. Oke, sekian video dari gue. Next akan gue lanjutkan ke alur cerita Hostel 2, di mana Paxton masih akan tampil, dan di film itu akan dijelaskan lebih detail tentang elite hunting. Jadi, ditunggu next videonya ya. Don't forget to share, like, comment, and subscribe supaya gue tambah semangat untuk membuat video-video yang berfaedah. Thanks for watching, bye.